Nah ini kan banyak ya. Nah jadi pakan orang hijau itu kan dengan persemaian. Jadi ini kan masih bisa persemaian kalau di sawah untuk ditanam ulang kan. Nah, karena orang hijau itu lebih senang di yang muda. Jadi datangnya pun nanti di tanaman pun umur 2 minggu atau 3 minggu. Kalau sudah tanamannya sudah tua besar tidak ada sih orang hijau. Oh, udah. Iya, sudah tidak ini mentransferkan, hanya datangnya di saat tanaman masih muda. Itu saja sih. Nah, jadi memang terus kalau bentuk telur ya. Telurnya ini agak berantakan kalau orang hijau. Beda dengan orang coklat. Kalau orang coklat itu seperti pisang melengkung, rapi gitu kan kalau dibuka. Tapi harus di bawah mikroskop sih. Kalau langsung nggak kelihatan apalagi ini. Nah, biasanya kan di batang ditempatkan. Apalagi ini kecil nih, membongkar batangnya juga ini kan kecil. Kalau orang coklat lebih besar. Bisa lah nanti kalau ini melihat. Nah, jadi untuk warna hijau itu hanya mentransferkan si virusnya. Nah ini kan kalau sudah kering ini pakannya ganti lagi terus aja supaya tidak hilang. Ngegantinya kan langsung bisa. Kalau ini kan mudah sebetulnya, dimasukkan aja di sini, ini Melayu, masukkan aja yang baru. Dia instingnya nanti juga bisa pindah dengan sendirinya. Berapa hari dibiarin? Nah ini kalau ini sudah kering Mas ya, ini kan sudah mulai layu nih, masukkan yang baru. Nanti juga dengan sendirinya akan pindah. Kalau sudah ini kering mah nggak bisa dikeluarkan saja sih, nggak kan, pasti nggak ada mau di yang tempat yang masih udah kering kan. Walaupun ada sedikit tapi nggak apa-apa. Nggak apa sih. Warna coklat pun sama sih. Kalau memang sudah layu, kalau warna coklat kan pakai ember wadahnya. Jadi memang harus agak dimiringkan saja sih, agak dikepuk-kepuk lah. Yang penting warnanya nggak kabur kemana-mana. Tapi kalau yang dipelihara di sini ya baik orang hijau maupun orang coklat, insya Allah sih sudah jinak lah. Jadi nggak ada di sini hancur karena ini dipelihara orang coklat di sini atau orang hijau di sini, orang coklat sana. Nggak pernah. Karena beda Mas, yang dipelihara itu kalau diperhatikan nanti ya, perhatikan yang dipelihara orang coklat. Memang sama-sama coklat, hanya akan berbeda sedikit warnanya dengan yang di lapangan. Agak coklat agak hitam-hitaman dikit kalau di lapangan. Karena dia kan liar, lebih pekat betul. Beda dengan di sini. Nah, di sini tempat pemeliharaannya, makanya sebetulnya kan dikurung lagi ya. Di rumah kasar pun banyak sih predatornya. Pemakan ini kan seperti ada laba-laba, bahkan semut, terus cecak, itu pun laba-laba sih. Sama di warna coklat pun kendalanya bisa makan ini, bisa dimakan. Nah karena ini mungkin tidak, penelitiannya agak berkurang ini, jadi pemeliharaannya pun ya dikurangi lah banyak juga karena tidak ada sih, karena harus memberikan pakan segala macam kan di sini itu seperti ini. Nah, dan kalau tempat itunya di sana ya, di tempat ini yang tungroknya Mas, penyakitnya. Tungroknya akibat dari dari warna hijau ini. Nah, ini kan berarti kan kena ini kuningnya Mas. Kalau kuning kekurangan air, kuning kekurangan pupuk akan berbeda. Yang belum biasa sih memang sulit. Saya juga kadang ada saru ini karena apa nih? Kalau ini juga galur sih Mas, galur sama seperti saya tadi di warung coklat juga kan, pengujian itu biasanya ya selain ke warung coklat juga ke tungroknya diuji juga sih, mintanya mereka itu ada yang utama sih mintanya biasanya ke warung coklat karena mutlak harus. Tapi ada juga kalau untuk daerah itu beda-beda. Untuk daerah tungrok misalkan yang dataran tinggi, berarti lebih harus diuji tungrok di sini. Tahan gitu kan, beda sih. Jadi kalau punya ini kuning banyak kurang air atau dari tahun? Beda sih kalau kurang air Mas, tanaman kurang air ya hampir menyeluruh, hampir lebih banyak. Kalau tungrok bisa saja Mas yang kenanya mungkin hanya 2 daun, belum semua gitu kan. Karena kan agak sedikit lambat juga sih untuk mentransferkan timbul gejalanya, dengan itu beda Mas. Kekuningannya. Kalau tungrok ini agak-agak orange. Ini karena sudah lama saja sih ini.
sudah relatif lama dia. Nah, apalagi ini kan sudah lama nih, karena memang sudah bekas sehingga tidak diurus lagi ini. Mungkin nanti akan dibuang sih biasanya. Iya. Nah, yang karena tidak semua daun juga akan menjadi kuning sih. Bisa saja dalam satu rumpun apalagi hanya 2-3 daun kelihatan. Memang kuningnya itu relatif cerah maksudnya dari kejauhan juga. Oh, kok kuning hanya 3-4 daun, ada muncul lagi 2-4 daun. Nah, itu kita mungkin harus curiga, wah jangan-jangan itu ngerok. Terus kita lihat amati secara langsung turun. Pasti kemungkinan besar ada si hamanya gitu kan, si orang hijaunya di lapangannya. Kalau baru 1-2 itu bisa langsung cabut aja tuh. Bisa ya, memang kalau tungro itu betul Mas. Kalau tungro itu baik tungro maupun sama orang tadi lebih baik dicabut karena dibiarkan pun tidak akan keluar malai, percuma. Cabut ininya Pak. Betul, dibuang saja, bahkan dengan akarnya. Ya, bisa kita dibakar atau apa gitu kan, jangan dicabut, dibiarkan itu matang. Nanti datang lagi orang kan disedot lagi, Mas. Si virusnya pindah lagi ke tanaman yang lebih banyak lagi. Jadi terus aja gitu. Makanya kalau ada tanaman seperti itu, buru-buru dicabut, dibuang, dibakar, dijauhkan pokoknya dari hamparan yang belum terkena. Karena akan menularkan dengan cepat. Cepat. Salah satu pengendalian. Ya, termasuk itu pengendalian. Kalau dibiarkan bisa habis nanti semua kerdilnya. Baik kerdil hampa, kerdil rumput, ataupun dengan tungro ini. Bahaya ini, sangat bahaya ini. Kalau warna coklat tidak membawa virus sih masih mending, Mas. Kita bisa mengendalikan orangnya mati kan sudah. Tapi kalau sudah membawa virus, nah itu yang sulit. Dia transfer terus-terusan. Menular. Transfer keluar kemana-mana terus-terusan. Kalau menurut Bapak ini masuknya ketahanannya berapa? Kenapa? Ketahanan poinnya berapa? Ini tuh skor ujungnya Scoring, Pak. berapa? Itu 7 biasanya. Nah, kalau 7 berarti kan sudah rentan. Rentan ya. Rentan. Saya kalau detil memang kurang ini karena beda bagian. Kalau garis besarnya sedikit paham sama sih dengan itu. Ya dengan warna coklat juga sih. Hanya kalau warna hijau biasanya di dataran yang tinggi. Ya kalau warna coklat baik dataran tinggi dataran rendah pun warna coklatnya lebih bagus. Tanaman menjelang panen pun masih di cairan bisa disedot. Jadi dari persemaian berbahaya emang gitu. Kalau ini kan hanya muda, makanya diujinya juga di sangat muda ini. Di pakannya pun orang coklat kan enggak umur 1 bulan si pakannya. Umur muda pun bisa, cuman kan cepat layu, cepat mengganti lagi. Makanya di umur paling tidak umur 3 minggu atau 1 bulan. Tapi kalau orang hijau pasti tingkat persemaian yang untuk pemeliharaan perbanyakannya meliringnya di situ. Karena perkembangannya akan lebih cepat juga di tanaman yang masih muda. Nah, jadi kalau yang senang yang muda-muda itu berarti orang hijau. Yang daun muda, lebih senang daun muda. Seneng daun muda. Sama ini juga sih. Sama. Nah, Buat ini cuma makanannya padi loh, tanamannya. padi ada juga yang kemarin sempat saya menguji di ada salah satu itu ya rumput, cuman tetap perkembangan lebih utamanya di padi sih, yang di lain tidak ini sih, tidak bisa berkembang dengan cepat, tidak sih gitu. Jadi kalau misalnya ngambil apa yang Jadi kalau misalkan mungkin salah satu tadi Mas ini ya kita nanti coba dengan karena ibu tadi sebagai ibunya ya penentu gitu, karena kalau beliau kan beda sih kalau dokter itu agak idealis. Intinya kalau saya sih sebetulnya kalau hanya PKL ya bahkan dengan PKL lah. Sebenarnya yang simpel-simpel saja sih. Kalau saya bisa saja mungkin nanti salah satu Mas ya, Mas bisa kalau dengan light trap berarti prakteknya kan menghitung terus jumlah yang tertangkap kukunya berapa begitu kan, perharinya berapa bisa. Kalau mas ini bisa juga pengen menguji ulang, bagaimana boleh tidak menguji ulang varietas yang sudah beredar misalkan gitu kan, tidak masalah sih. Kalau mas juga nggak dipublikasikan sedunia kan, hanya untuk pribadi dan dosen sebetulnya sih. Bagaimana karakternya nih?
supaya tidak. Atau saya yang sisi kemarin itu kan yang tadi itu siklus hidup biologi. Nah, biologi warna coklat itu lebih mudah kan kalau orang berapa sambil melihat bagaimana perkembangannya, berapa hari matinya, atau sudah menurunkan menetas seperti tetap hidupnya itu matinya berapa hari. Itu kan satu informasi yang bagus. Oh, orang coklat ternyata dari satu pasang bisa menghasilkan sekian. Itu kan informasi dasar. Tapi kan penting buat petani. Oh, jangan lengah nih, kalau satu pasang sekian ribu akan meledak, gitu dibiarkan, gitu kan. Bisa saja mas, alternatifnya bisa ngambil mas ke light trap, itu bisa sih ya. Kemudian juga mahasiswa banyak sih yang ikut light trap saja, pengamatan lapangan, tambahan mungkin pengamatan lapangan bisa, itu bisa di biologi warna coklat bagaimana bu saya gitu, pengen biologi atau salah satunya biologi dari warna hijaunya, saya bisa itu juga alternatif sih, karena kalau mau hama bisa. Atau saya judulnya tentang light trap, misalkan lampu perangkap apa sih fungsinya, gitu kan, fungsi dari lampu perangkap gitu kan sebagai parameter juga sih mendeteksi awal. Kalau lampu LED itu beli atau buat sendiri bisa? Di sini termasuk beli juga sih mas. Beli. Jadi kalau misal petani luar mau pakai itu harus beli kami juga ini beli pasang ini beli. Yang ini mah murah kan lampu biasa mas ya, paling cuma 3